selamat malam Sobat Helix. Gimana nih kabarnya Sobat Helix semuanya? Semoga dimanapun Sobat Helix berada selalu diberikan kesehatan ya, serta dalam keadaan baik-baik saja. Selamat datang di acara Helix Health Talk. Sebelumnya perkenalkan nama saya Tri Rahayu selaku moderator pada acara malam hari ini. Nah, acara Helix Health Talk malam ini membawakan tema Lindungi tulangmu, hindari osteoporosis. Oke, Sobat Helix, sebelumnya tahu nggak nih, pada tanggal 20 Oktober 2021 nanti akan diperingati sebagai Hari Osteoporosis Sedunia. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana sih cara menjaga tulang kita agar tetap sehat dan juga agar terhindar dari osteoporosis itu sendiri. Nah, buat sobat-sobat Helix, mungkin ada yang sudah di rumah, yang sudah berkumpul dengan keluarga, atau sedang siap-siap menyantap makan malam. Mungkin ada juga sobat Helix yang masih bekerja. Cocok banget nih join di IG Live kita pada malam hari untuk dengerin obrolan-obrolan bermanfaat pada malam hari ini. Oke, mungkin banyak nih dari sobat Helix yang bertanya-tanya, apa sih osteoporosis itu sendiri? Dan sebenarnya osteoporosis ini apa benar hanya menyerang lansia aja, atau kita-kita sebagai usia produktif yang masih aktif bekerja, kemungkinan terkena osteoporosisnya tuh tinggi atau enggak sih? Nah, oleh karena itu hari ini akan hadir bersama kita Dr. Rizky Arini Siregar, spesialis penyakit dalam, yang nantinya akan membahas mengenai kesehatan tulang itu sendiri dan bagaimana terhindar dari osteoporosis. Tentunya dokter juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Helix semuanya. Untuk Sobat Helix yang nanti saat pemaparan berlangsung ada pertanyaan, boleh nih langsung aja komentar di kolom komentar yang tersedia. Gak usah lama-lama, kita langsung undang aja kali ya Dokter Rizky untuk bergabung di live kali ini. Oke, Dokter Rizky boleh bantu lambaikan tangannya. Selamat Halo malam dokter, semuanya, selamat selamat malam. malam Sobat Helix. Salam kenal dok, saya Tri Rahayu selaku Salam kenal moderator ya. pada acara malam hari ini. Oke, terima kasih ya dok sudah meluangkan waktunya untuk sharing informasi nih terkait gimana cara jaga kesehatan tulang dan terhindar dari osteoporosis itu sendiri. Oke, nggak usah lama-lama kali ya dok ya, kita langsung bahas aja pembahasan yang pertama mengenai sebenarnya apa Oke, sih jadi osteoporosis itu memang kita sendiri. nih kebetulan ngebahas osteoporosis karena tanggal 20 Oktober akan diperingati sebagai Hari Osteoporosis ya. Jadi osteoporosis ini sebenarnya tuh dia penyakit yang sistemik, artinya dia bisa mengenai seluruh tubuh ya, seluruh tulang, di mana kepadatan tulang kita itu rendah gitu. Jadi terjadi ada penurunan dari bagian-bagian tulang kita, sehingga kekuatan tulang kita jadi rendah dan sangat mudah jadi patah tulang begitu. Jadi makanya osteoporosis ini sering disebut dengan silent disease. Karena apa? Karena selama mungkin belum terjadi suatu keluhan yang sangat berat atau belum ditemukan patah tulang gitu, makanya orang-orang banyak yang tidak tahu bahwa sebenarnya dia sudah menderita osteoporosis begitu. Oke, itu kan tunggu patah tulang dulu ya dok ya, baru ketahuan kalau misalnya osteoporosis. Nah sebenarnya ada nggak sih gejala-gejala atau tanda-tanda khusus kalau misalnya seseorang Oke, tersebut tuh udah jadi terkena kalau osteoporosis, osteoporosis misalnya seseorang Oke, tersebut tuh udah jadi terkena kalau osteoporosis. osteoporosis itu sebenarnya bukan harus patah tulang dulu ya, baru disebut osteoporosis ya. Jadi osteoporosis itu bisa dinilai sebenarnya dari pemeriksaan kepadatan tulang atau yang sering kita sebut dengan BMD, bone densitometry. Nah, eh, tapi sering sekali orang-orang itu tidak tahu begitu bahwa dia menderita osteoporosis gitu. Jadi sampai nanti ada tanda-tanda, misalnya paling sering tuh ya, karena kan tulang belakang ya, tiba-tiba tulang belakangnya sangat nyeri sekali gitu. Kemudian badan yang tadinya kenapa kita ngerasa semakin pendek nih tinggi badannya gitu,
atau kita tidak sengaja menemukan patah tulang yang patah atau retak ya. Itu terutama jika misalnya gini, kita hanya berjalan kemudian kita terjatuh, normalnya tulang kita tuh harusnya tidak retak atau tidak patah. Tetapi pada orang-orang yang osteoporosis, hanya jatuh atau terbentur yang ringan pun dapat menyebabkan patah tulang gitu. Jadi sering sekali osteoporosis ini memang ditemukan pada saat sudah terjadi patah tulang begitu. Oke. Untuk faktor resiko tersendiri itu ada nggak sih dok untuk bisa Untuk terkena faktor osteoporosis? resikonya sebenarnya Bisa untuk terkena faktor osteoporosis? resikonya sebenarnya dia tuh dibagi atas yang bisa kita ubah sama yang kita nggak bisa ubah lagi ya. Faktor resiko tuh yang tidak bisa kita ubah yang pertama itu adalah genetik ya. Jadi dikatakan kalau orang tua kita menderita osteoporosis, maka kemungkinan kita menderita osteoporosis itu lebih besar dibandingkan yang orang tuanya tidak menderita osteoporosis. Itu yang pertama. Yang kedua, orang kulit putih itu lebih besar resikonya menderita osteoporosis. Dan yang ketiga memang usia tua ya. Oke. Dok, maaf terpotong. Iya, Oke, tadi sampai faktor resiko nih dok, mohon maaf. Bisa bantu diulang untuk faktor resiko yang dapat diubah itu seperti apa? oke. Jadi tadi saya seperti sudah saya jelasin, faktor resiko itu terdiri dari dua, yang bisa kita ubah dengan yang tidak bisa kita ubah lagi. Untuk yang tidak bisa kita ubah, itu faktor resiko pertamanya adalah genetik ya. Jadi dikatakan memang orang tuanya menderita osteoporosis, maka kemungkinan dia menderita osteoporosis itu lebih besar dibandingkan yang tidak. Kemudian yang kedua, ras kulit putih itu juga lebih beresiko untuk menderita osteoporosis. Dan yang ketiga itu ya usia tua ya. Usia tua itu kan kita tidak bisa ubah ya. Maka memang resiko untuk terjadi osteoporosis itu lebih besar. Tetapi ternyata ada faktor resiko yang bisa kita ubah nih. Kita bisa perbaiki agar kita tidak menderita osteoporosis. Di antaranya yang pertama, kita tidak boleh kurang asupan kalsium ya, karena kurang asupan kalsium ternyata beresiko untuk menyebabkan osteoporosis. Yang kedua, kurang paparan sinar matahari pagi terutama, itu karena mengandung vitamin D. Jadi vitamin D kita kurang, rendah, maka kita akan mudah beresiko menjadi osteoporosis. Kemudian ada konsumsi alkohol, kemudian ada juga kondisi menopause ya, dan yang terakhir itu karena kurangnya aktivitas fisik. Jadi di zaman sekarang mungkin orang-orang sudah kita lihat makin giat ya berolahraga ya, tidak lagi mudah-mudahan tidak lagi menganut sedentary life yang hanya tiduran, berkurang aktivitas fisik gitu, karena ternyata itu dapat meningkatkan resiko terjadinya osteoporosis. Mungkin Oke, itu dok. untuk faktor resikonya. Baik. Nah, itu kan tadi sempat dijelasin ya, dok. Kalau misalnya usia tua itu udah termasuk faktor resiko yang tidak dapat diubah. Nah, untuk kita usia-usia produktif nih, dok, selain selalu aktivitas fisik, ada lagi nggak sih, dok, yang harus kita lakukan? Mungkin minum suplemen atau apapun itu? Oke, jadi kalau untuk usia muda atau usia produktif, bukan tidak mungkin juga ya terjadi osteoporosis. Terutama ini osteoporosis itu sebenarnya kalau kita cerita dari awal bahwa osteoporosis itu sebenarnya ada dua. Jadi ada yang primer itu kita tidak tahu penyebabnya, dan yang kedua ada yang sekunder. Yang sekunder ini yang kita ketahui penyebabnya. Misalnya ada beberapa jenis penyakit atau kelainan, misalnya kelainan pada hormon endokrin, kemudian ada kelainan pada ginjal dan lain-lain dan sebagainya. Ada penyakit rematik ya, penyakit autoimun rematik. Nah itu dapat menyebabkan meningkatkan terjadinya osteoporosis. Nah, selain itu ada juga penggunaan obat-obatan seperti minum obat steroid jangka panjang ya, itu dapat menyebabkan juga osteoporosis. Jadi usia muda sangat mungkin juga terjadi osteoporosis jika memiliki faktor resiko yang terjadi pada yang dimiliki pada penyebab osteoporosis sekunder. Artinya kalau seorang wanita muda
yang menderita penyakit rematik, yang autoimun, atau dia ada kelainan ginjal tertentu. Nah, itu ya tentu beresiko juga nih terjadi osteoporosis. Oke, baik. Berarti jangan selalu menganggap kalau osteoporosis itu identik dengan penyakit lansia ya dok ya. Kita-kita juga ada kemungkinan juga nih bakal terkena. Iya, betul, betul sekali. Jadi bisa mengenai juga laki-laki, bisa wanita, wanita usia muda, kemudian juga tentunya pada lansia ya. Oke. Untuk tadi kan dibahas sama dokter terkait menopause itu termasuk faktor resiko yang bisa diubah ya dok ya. Berarti untuk kemungkinan lebih rentannya itu wanita atau pria itu wanita dok? Atau bagaimana? Kalau untuk menopause sendiri, sebenarnya kan dia tuh berhubungan dengan hormon estrogen ya. Itu memang pada wanita gitu. Tapi pada pria pun pada kekurangan hormon tertentu seperti testosteron juga dapat menyebabkan osteoporosis gitu. Namun kan pada wanita ya memang pada perjalanannya kan akan mengalami menopause ya. Jadi memang itu bisa menjadi inilah salah satu faktor resiko penyebab osteoporosis. Oke, baik. Oh, lalu untuk mencegah, kan kita tahu nih ya, mencegah lebih baik daripada mengobati ya dok ya. Berarti Betul. pasti ada nih kiat-kiat atau tips-tips agar kita bisa terhindar dari osteoporosis itu sendiri. Bagaimana dok? Ya, jadi memang benar ya, benar sekali dikatakan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati ya, untuk semua jenis penyakit termasuk osteoporosis. Jadi memang untuk mencegah osteoporosis yang pertama adalah kita harus berolahraga rutin ya, artinya kita punya aktivitas fisik. Olahraga apa yang boleh gitu ya, pasti pertanyaannya. Olahraga tentu yang bebannya tidak terlalu berat ya, karena kalau kita bayangkan tulang kita itu densitasnya artinya kepadatannya sudah lemah, kita berikan lagi olahraga atau aktivitas fisik yang berat, maka kerusakannya akan semakin berat gitu ya. Jadi olahraga yang disarankan boleh berjalan atau jogging ya, boleh. Kemudian yang kedua, tadi kan berhubungan dengan asupan kalsium ya. Jadi kita harus cukup nih kalsiumnya. Jadi kita makan makanan sehari-hari itu makan yang mengandung tinggi kalsium. Atau jika diperlukan untuk penyakit-penyakit tertentu yang memang kadar kalsiumnya rendah, maka bisa kita dengan tambahan suplemen kalsium. Begitu juga dengan vitamin D. Jadi sebaiknya kita memang terpapar nih dengan vitamin D karena vitamin D sendiri memang akan membantu tulang dalam menyerap kalsium ya. Jadi vitamin D kita harus berjemur secara rutin gitu. Kemudian makan makanan yang mengandung vitamin D seperti ada ikan tuna, salmon, keju atau kuning telur. Nah, itu sangat baik kita konsumsi. Namun jika kita kekurangan ya memang sebaiknya kita memeriksakan juga nih kadar vitamin D ya. Apalagi di zaman sekarang ini vitamin D ini sangat-sangat populer ya. Jadi kita perlu tahu sebenarnya kadar vitamin D kita. Jika kita kurang, kita maka perlu suplemen vitamin D gitu ya. Terus yang ketiga, kita harus yang keempat ya, yang keempat harus berhenti merokok, berhenti minum alkohol ya. Kemudian berhenti juga minum obat-obatan sembarangan. Tadi kan salah satu penyebab osteoporosis saya katakan adalah obat-obatan ya, obat-obatan seperti steroid yang paling sering. Steroid itu banyak sih orang yang ketika nyeri belinya steroid di apotek ya, minum lagi steroid. Jadi ketika nyeri dia karena nyerinya enakan tuh minum steroid, dia minum steroid terus, minum steroid terus, minum steroid terus tanpa tahu nih dosis yang sebaiknya berapa, tidak konsultasi ke dokter. Nah, penggunaan steroid jangka panjang yang tidak juga sepengetahuan dokter juga ini tentunya harus kita hindari supaya kita dapat mencegah terjadinya osteoporosis ya. Kemudian eh, untuk yang menopause mungkin bisa dikonsultasikan ke dokter obstetri ginekologi ya untuk melihat bagaimana kira-kira hormon estrogen, apakah diperlukan pengganti hormon mungkin untuk mencegah osteoporosis, mungkin itu lebih ke nanti lebih baik konsultasi ke dokter kandungan ya. Dan yang terakhir mungkin kita harus waspada nih nyeri tulang yang
terutama pada usia-usia tua atau kita yang memiliki faktor resiko tadi, gitu kan? Nyeri tulang yang ya yang tidak biasa lah, nyeri tulang. Nah, kita tuh harus waspada. Artinya apakah kita memerlukan pengecekan kepadatan tulang yang sudah saya sebutkan tadi sebelumnya gitu. Oke, baik. Berarti Iya, emang semuanya tuh perlu pemeriksaan awal dulu ya dok ya, screening awal dulu. Nggak bisa semesta serta-merta kita udah mendiagnosis kita kekurangan eh, kalsium atau seperti itu ya dok ya. iya betul. Jadi kita memang ya kalau kita ngerasa kita tidak makan tinggi kalsium ya, kita tidak mau misalnya makan kita nih pilih-pilih nih gitu ya, tidak mengkonsumsi cukup tinggi kalsium ya, memang sebaiknya mungkin kita periksa kadar kalsium ya, kadar vitamin D sehingga kita tahu suplementasi kita diperlukan atau tidak begitu. Baik, berarti tadi juga dokter sudah sempat menjelaskan nih aktivitas fisik yang ringan seperti berjalan, jogging, seperti itu tuh bisa banget dilakukan untuk mencegah osteoporosis ya dok ya. Iya betul. Untuk konsumsi susu seperti itu juga bisa dok, atau ada kiat-kiat tertentu? Iya, sebenarnya kalau konsumsi susu itu kan yang kita harapkan kalsium dari susu ya. Iya. Nah, kalau mau minum susu sih boleh ya, karena memang salah satu yang kita harapkan kita mendapat cukup kalsium dari minum susu, begitu. Oke. Ada minimalnya nggak sih dok kalau misalnya kita mau berjalan itu ada berapa langkah kita berjalan untuk bisa mencapai minimal agar kita bisa terhindar dari osteoporosis? Iya, sebenarnya tidak ada patokan minimal harus berapa lama ya, tapi biasanya itu ya semampu kita, tapi biasanya sekitar 30 sampai 45 menit saja per hari sudah cukup baik untuk mencegah osteoporosis. Oke. Kalau untuk jam-jamnya ada jam-jam yang paling baik nggak dok? Atau kapanpun aja bisa? Untuk olahraga maksudnya? Iya. Kalau untuk olahraga sebenarnya tidak ada jam tertentu ya, tapi mungkin lebih baik joggingnya pagi sambil mandi sinar matahari. Jadi kita selain mendapatkan aktivitas fisik yang cukup, kita juga mendapatkan paparan vitamin D yang cukup gitu. Oke, jadi ibaratnya kayak sambil menyelam minum air ya dok ya. Betul, Berjalan jadi dan dapat vitamin langsung C dapat sedap. dua-dua ya. Oke. Nah, itu kan untuk cara-cara agar kita bisa tercegah dari osteoporosis ya dok ya. Nah, Ya, misal kita udah terlanjur kena nih dok, gimana sih cara menjaga kesehatan tulang agar tidak semakin parah? oke. Jadi kalau udah terlanjur kena ya osteoporosis, ya sebenarnya tidak ada saran yang lebih utama dibandingkan berobat ke dokter ya. Berobat ke dokter, nanti dalam dalam perjalanannya dokter akan memberikan terapi-terapi untuk mencegah osteoporosis tidak semakin parah ya. Tetapi eh, untuk mencegahnya mungkin menurut saya ya tadi sama sih, untuk aktivitas fisik kita harus hati-hati karena ketika kita kepadatan tulangnya sudah rendah gitu ya, kita aktivitas yang cukup berat atau yang ini kita dapat mudah nih terjadi patah tulang begitu. Dengan juga ya mungkin mengatasinya ya ini dengan yang tadi kayak vitamin D-nya harus, kalsiumnya harus kita cukupi, yang tadi berhenti merokok, berhenti minum alkohol. Nah, itu tetap harus kita barengin dengan pengobatan mungkin dari dokter nanti. Oke, berarti pola hidup sehatnya tetap harus dijaga ya dok Iya, ya. betul sekali. Baik sebelum osteoporosis maupun sesudah osteoporosis ya. Oke. Terus untuk itu misal kita udah terkena osteoporosis, ada kaitan dengan kondisi kesehatan lainnya nggak sih dok? Bakal mempengaruhi kondisi kesehatan kita yang lainnya tidak? Kalau kita sudah, jadi tadi kan sebenarnya kalau penyakit-penyakit tertentu yang cenderung lebih mudah beresiko ya menyebabkan osteoporosis mungkin sudah saya sebutkan sebelumnya ya. Di antaranya ada kelainan hormon ya, kelainan hormon endokrin, kemudian ada juga kelainan ginjal atau yang paling paling sering juga tuh penyakit rematik ya. Jadi seperti ada rematik autoimun namanya artritis rheumatoid, ada pasien lupus, SLE ya,
Nah, itu memang beresiko lebih tinggi menderita osteoporosis. Namun kalau memang tadi osteoporosis dikaitkan dengan penyakit yang lain, jika sudah terjadi osteoporosis ya mungkin akan kita akan menghadapi ya ini mudah patah tulang, mudah fraktur begitu. Karena tadi kepadatan tulang kita sudah turun, jadi kita mudah fraktur, tergantung nanti jenis frakturnya dan lokasi frakturnya yang akan kita hadapi gitu. Mungkin nanti kita bisa bekerja sama dengan teman-teman dari ortopedi, selain kita memberikan pengobatan untuk mencegah osteoporosisnya tidak semakin berat begitu. Menarik banget ya dok ya pembahasan kita pada malam hari ini. Mungkin dari teman-teman Sobat Helix nih ada pertanyaan, langsung kita bahas aja kali ya dok pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Helix. Boleh? Oke, pertanyaan yang pertama dari @a.ricatur. Dok, apakah osteoporosis bisa disembuhkan dengan minum susu? Oke, untuk pertanyaan ini sebenarnya tadi sekilas sudah kita jawab ya. Dari susu yang kita harapkan adalah kadar kalsiumnya. Jadi susu sebagai makanan atau minuman yang kita konsumsi sehari-hari untuk mendapatkan kadar kalsium yang cukup boleh. Tetapi kalau sudah terjadi osteoporosis, tentunya kita membutuhkan obat-obatan lainnya selain hanya susu saja begitu. Artinya susu saja tidak cukup untuk mengobati osteoporosis. Karena osteoporosis itu tidak hanya karena kekurangan kalsium saja, tapi sebenarnya sangat kompleks ya untuk osteoporosis itu. Oke. Dari @a.ricatur juga nanya nih dok, langkah pertama apa yang harus dilakukan jika kita udah terkena osteoporosis? Ya, langkah pertama yang kita lakukan yaitu tadi nomor 1 kita harus menjaga yang tadi pola hidup sehat kita ya kan, itu terus kita jalankan. Kemudian yang kedua yaitu menghindari aktivitas yang cukup berat sehingga kita tidak memberikan beban yang lebih berat lagi kepada tulang kita yang sudah mulai kepadatannya sudah menurun. Dan yang ketiga memang kalau sudah terjadi osteoporosis, kita harus konsultasi ke dokter untuk mendapatkan pengobatan yang tepat untuk osteoporosisnya. Oke baik, jadi emang balik lagi ya dok, jangan kita deteksi dini, mesti jelas dari diagnosis dokternya ya. Betul. Jadi kalau misalnya kita curiga, kok sepertinya saya ini osteoporosis misalnya ya, kita merasa begitu ya gitu ya. Memang ada baiknya kita konsultasi ke dokter karena memang mendiagnosis osteoporosis diperlukan pemeriksaan-pemeriksaan lagi selain pemeriksaan kalsium, vitamin D ya gitu. Itu tuh kita membutuhkan satu pemeriksaan lagi yang disebut itu melihat kepadatan tulang, namanya pemeriksaan BMD. Nanti kita lihat dari situ apakah kita osteoporosis atau tidak gitu, memerlukan pengobatan atau tidak begitu. Oke baik. Ada pertanyaan lagi nih dok ya, Ya, dari rusli.kevin. Dia lumayan banyak juga nih pertanyaannya dok dari @rusli.kevin. Nggak apa-apa ya dok ya? Kayaknya ya, excited banget pembahasan kita malam hari ini nih. Yang pertama, apakah makro dan mikronutrien yang tepat untuk pencegahan osteoporosis? jadi sebenarnya makro sama mikronutrien mungkin itu nanti bisa individual ya. Artinya setiap orang mungkin bisa memerlukan kadar yang berbeda ya. Mungkin nanti lebih lengkapnya bisa dikonsultasikan ke dokter gizi. Namun pada dasarnya osteoporosis itu ya memang berkaitan dengan tadi kalsium, vitamin D gitu. Jadi asupan nutrisi seperti itu yang kita harapkan cukup gitu untuk mencegah osteoporosis. Jadi kalau vitamin D itu kita kalsium itu kita harapkan 1000 mg per hari untuk daily intake kita. Sedangkan vitamin D itu 400 sampai 600 international unit per hari gitu. Oke, baik. Berarti selanjutnya dia nanya nih dok, jika ada lansia yang bengkok itu karena kenapa dok? Jadi kalau bengkok itu maksudnya ini ya bungkuk gitu ya. Bungkuk, ya benar Nah, bungkuk.
Sebenarnya kalau bungkuk sendiri itu sih kita harus periksa langsung ke dokter ya, karena memang bisa juga terjadi kelainan pada tulang belakang ya, pada kelainan tulang belakang seseorang. Jadi tidak bisa kita diagnosis hanya dengan kita mengetahui dia bungkuk bungkuk saja gitu. Selain osteoporosis, mungkin banyak penyakit-penyakit tulang belakang yang lain yang dapat menyebabkan seseorang lansia itu menjadi bungkuk gitu. Oke, baik. Dok, tadi sempat dijelasin juga vitamin D angka kecukupan perharinya itu 400 sampai 600 ya, Dok ya. Nah, itu apakah berbeda kecukupannya antara wanita dan pria lansia atau pria atau wanita usia produktif? Iya, itu 400 sampai 600 itu jika kadar vitamin D kita baik ya. Artinya kita hanya sebagai suplemen saja gitu. Makanya tadi sudah saya sebutkan bahwa kita sebenarnya perlu juga memeriksa kadar vitamin D darah kita berapa gitu ya. Karena nanti ada yang namanya defisiensi vitamin D, ada yang namanya insufisiensi vitamin D gitu ya. Jadi suplemen yang kita berikan itu bergantung suplemen dan berapa dosisnya dan berapa lama pengobatannya itu sangat tergantung dari kadar vitamin D dalam darah kita gitu. Tetapi kalau kita memang sudah dalam keadaan optimal di 30 sampai 50, kita boleh dengan suplementasi 400 unit per hari gitu. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih, Dok. Dari Fitri Wool. Bagaimana mengobati osteoporosis untuk anak muda dan mengonsumsi suplemen apa? Berarti ini maksud pertanyaannya kayak suplemen khusus kali ya, Dok ya? Iya. Kalau suplemen khusus sih untuk anak muda ya. Anak muda yang kalau ada dua nih, kalau satu anak muda yang tidak ada kelainan atau tidak ada faktor resiko yang dapat menyebabkan osteoporosis seperti yang tadi saya udah jelasin, artinya ya dewasa muda yang sehat gitu ya. Ya suplemennya gini, selama maksudnya gini, kalau memang dia mengkonsumsi makanan yang cukup kalsium, vitamin D yang baik, sebenarnya bisa jadi tidak diperlukan suplementasi apa-apa ya. Karena memang kan banyak nih dari beragam makanan yang mengandung vitamin D dan kalsium sebenarnya. Tetapi kalau memang dewasa muda yang memiliki resiko untuk menderita osteoporosis karena penyakit-penyakit atau penggunaan obat tertentu yang apa namanya, kita harus bisa sih kasih suplementasi vitamin D atau suplementasi kalsium. Jadi misalnya nih wanita muda yang sering ya sakit lupus ya, sistemik lupus erythematosus. Sakit lupus itu kan kita harus menghindari matahari ya. Artinya kita tidak bisa menganjurkan orang dewasa muda dengan lupus untuk berjemur nih gitu. Artinya kita ya harus bantu vitamin D-nya dari suplemen gitu. Tapi memang sebaiknya tetap kita periksa dulu kadar vitamin D dalam darahnya berapa gitu. Oke, baik. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih, Dok. Kadar vitamin D bisa kita periksa sejak usia berapa dan boleh diulang dalam berapa bulan? Oke, sebenarnya kadar vitamin D bisa diperiksa ya. Dari masa kanak-kanak juga sudah bisa diperiksa. Biasanya kalau memang dia kekurangan vitamin D, kita akan berikan suplementasi. Kemudian bisa kita ulang lagi 3 bulan kemudian setelah suplementasinya, 3 bulan setelah suplementasi dimulai gitu. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih, Dok, dari @rusli.kevin. Sebenarnya boleh nggak sih kita melakukan massage atau pijat badan setiap sebulan 2 kali atau refleksi otot? Oke, sebenarnya kalau ini agak berbeda ya dengan topik osteoporosis ya, karena osteoporosis ini kan sebenarnya adalah membahas tentang kepadatan tulang ya. Nah, berbeda nih, tulang sama otot berbeda nih. Mungkin memang beberapa awam itu tidak bisa membedakan ya, yang mana nyeri otot, yang mana nyeri tulang ya, karena memang terasa, aduh, kaki saya sakit, aduh pinggang saya sakit. Memang sulit mungkin membedakannya mana nyeri otot, mana nyeri tulang ya. Tapi ini konteksnya berbeda dari osteoporosis. Sebenarnya kalau untuk pijat sih, saya rasa tidak ada kontraindikasi ya untuk dilakukan gitu.
Terus selanjutnya ada juga nih dok pertanyaan dari FP Triwul 88. Usia saya sudah 31 tahun. Kalau turun tangga lutut saya itu suka sakit. Apakah itu tandanya osteoporosis? Nah, kalau 31 tahun ya, tiga Iya, puluh satu tahun tetapi tidak ada penyakit ini ya, penyakit penyerta ya, tidak disebutkan ya. iya, Jadi tidak disebutkan. ya, iya. Jadi sebenarnya kita perlu pemeriksaan yang lebih menyeluruh ya. Nyeri pada lutut itu kurang paling banyak tuh kalau osteoporosis dia pada tulang belakang ya, apalagi pada dewasa muda yang tidak memiliki resiko untuk terjadi osteoporosis. Mungkin bisa jadi penyebab kelainan, penyebab nyeri lututnya adalah penyebab yang lain, tetapi tidak bisa kita tentukan saat ini karena harus dilakukan wawancara nih dengan dan pemeriksaan oleh dokter ya gitu. Bagaimana ininya kondisi dari lututnya gitu. Oke, baik. Jadi emang balik lagi ya, kita mesti rutin melakukan pemeriksaan agar semuanya tuh tepat gitu. Ya. Oke. Ada lagi nih dok, nggak apa-apa ya dok ya, kayaknya semangat Iya, banget nih sobat-sobat Helix buat sharing tentang osteoporosis ini. Ada iya nggak pertanyaan apa-apa. dari Sylvia Tiffany dok. Dok, apakah ada resiko bila pengidap osteoporosis melakukan chiropraktor? Chiropraktor ya, itu saya kalau intinya gini sih, orang-orang yang dengan osteoporosis, kita ngebayangin tulangnya itu kepadatannya kan sudah rendah ya. Artinya keropos tulang nih, bahasa awamnya gitu. Osteoporosis itu adalah pengeroposan tulang. Jadi segala aktivitas yang cukup berat itu akan menyebabkan itu tulang kita tuh akan semakin ini nih sulit gitu ya. Kayak tadi saya udah sebutin, orang osteoporosis itu sedang jalan-jalan tiba-tiba terjatuh saja, dia bisa fraktur, dia bisa retak nih tulangnya gitu ya, karena tulangnya itu memang sudah nggak padat lagi gitu. Jadi segala tindakan yang memang memberikan resiko yang cukup berat itu mungkin dapat beresiko ya menyebabkan patah tulang atau retak tulang gitu pada osteoporosis. Jadi mungkin semua tindakan sih yang berat tidak kita anjurkan gitu. Oke. Lagi nih dok, ada pertanyaan dari @a.ricatur. Apakah resiko seorang anak yang pernah mengalami patah tulang sangat besar untuk terkena osteoporosis nantinya dan hubungannya seperti apa? Seorang anak mengalami patah tulang karena tidak dijelasin ya. Iya. Um, jadi intinya gini sih, kalau osteoporosis itu dia memang tadi yang saya sebutin bahwa kalau orang tuanya osteoporosis maka kemungkinan dia menjadi osteoporosis itu jadi lebih besar gitu ya. Tapi kalau memang anak dengan riwayat patah tulang mungkin perlu kita ketahui patah tulangnya karena apa gitu ya. Tapi saya belum pernah membaca studi hubungan antara anak-anak yang patah tulang dengan osteoporosis ya. Mungkin itu bisa dikonsultasikan ke dokter spesialis anak yang mungkin lebih berkompeten ya. Oke, baik. Duh, banyak juga nih dok pertanyaan dari sobat-sobat Helix. Kayaknya karena berpikiran osteoporosis itu untuk lansia aja kali ya dok, makanya mereka tuh berpikiran oh ya udah nggak apa-apa mungkin nanti waktunya saat lansia. Kalau sekarang ya udah kita sehat aja dulu. Iya. Boleh ada pertanyaan lagi? Oke, tadi kayaknya sempat dibahas sih dok terkait pengidap autoimun boleh berjemur Mm-mm. apa enggak, tapi tetap ya kita boleh bantu dengan konsumsi vitamin D aja ya dok ya. Tergantung autoimun apa ya. Tapi terutama pada lupus, lupus itu sangat kita sarankan untuk tidak berjemur ya. Tapi kalau penyakit autoimun yang lain, boleh saja berjemur. Jadi tergantung penyakit autoimunnya apa. Tapi kalau memang pada SLE, pada lupus, ya kita bisa bantu dengan suplementasi vitamin D.
Ada pertanyaan lagi nih dok, dari @sriharyasi30. Izin bertanya dok, saya olahraganya bersepeda akhir-akhir ini, tapi tulang belakang saya tepatnya di atas tulang ekor terasa panas dan sakit, terutama kalau duduk lama. Apakah ini juga termasuk gejala osteoporosis dok? Em, itu belum bisa kita tentukan ya, karena data-datanya kurang lengkap ya. Tetapi kalau memang sering bersepeda gitu ya, terus kemudian duduk lama terasa nyeri, jadi sebenarnya memang belum tentu nih osteoporosis. Bisa saja karena memang posisinya ada posisi yang tidak baik gitu ya, atau memang cedera otot nih di belakang, di tulang belakang gitu. Kayak ada muscle strain. Jadi memang belum tentu osteoporosis sih. Apalagi kalau usia muda tanpa faktor resiko yang untuk terjadinya osteoporosis gitu. Mungkin bisa datang konsultasi ya ke dokter ya. Tadi kan dibahas ya dok ya kalau osteoporosis itu terkait tulang, pengeroposan tulang. Nah sebenarnya ada nggak sih dok bagian tulang tuh yang rentan untuk terkena osteoporosis? Maksudnya bagian dari tubuh kita ya. Iya Yang benar. yang paling banyak itu menyerang tulang belakang sih, Mbak. Tulang Tetapi karena osteoporosis ini seperti di awal tadi saya sebut adalah ini penyakit sistemik ya. Artinya penyakit dia tuh ya udah seluruh tubuh. Jadi nggak bisa kita bilang ini osteoporosis pada tulang belakang gitu. Tapi pada tulang di kaki tidak gitu. Itu tidak bisa. Jadi kalau memang tulang belakangnya kita katakan osteoporosis ya artinya orang tersebut itu memang menderita osteoporosis gitu. Oke, sudah cukup. Saya bantu simpulin aja kali ya dok ya dari Ya, pembahasan kita yang pertama. Jadi kalau osteoporosis itu sendiri merupakan penurunan kepadatan tulang. Jadi penyakit osteoporosis ini nggak hanya nggak hanya terkena menyerang untuk usia lanjut, tapi kita usia produktif juga memiliki kemungkinan untuk terkena osteoporosis ya. Gimana untuk mencegahnya itu kita bisa dengan cukup konsumsi kalsium, sinar matahari, vitamin D, juga mengurangi konsumsi-konsumsi junk food mungkin ya, seperti alkohol juga kita harus mengurangi ya dok ya. betul. Dan tentunya juga kita harus sering-sering ngecek ya dok. Kalau misal kita mau nambah suplemen, sebelumnya kita harus cek dulu ya kondisi di tubuh kita sebelumnya itu seperti apa. Jangan semerta kita deteksi dini kita udah terkena osteoporosis gitu ya dok ya. Ya, betul. Oke, Jadi baik. jangan orang beli vitamin D, kita rame-rame beli vitamin D gitu ya. Padahal kita nggak tahu nih sebenarnya kita mau minum yang berapa unit nih, karena kita nggak periksa kadarnya gitu. Oke, Betul, karena betul. kebutuhan tiap pribadi tadi beda-beda ya, Dok ya. Ya, betul, betul sekali. Siap. Terima kasih banyak nih, Dok, sudah sharing terkait kesehatan tulang dan juga untuk mencegah terjadinya osteoporosis. Ya, terima kasih juga, terima kasih Sobat Helix. Terima kasih Mbak Tri. Ada lagi nggak nih, Dok, yang mau disampaikan kepada Sobat Helix? Mungkin ya sebenarnya sudah saya sampaikan ya sebelumnya. Jadi intinya memang kita harus menjaga pola hidup yang sehat ya dengan konsumsi kalsium yang cukup, vitamin D yang cukup. Kita dianjurkan juga berjemur, menghindari rokok ya, alkohol gitu ya. Itu faktor-faktor yang bisa kita jaga nih selain faktor-faktor yang mungkin memang tidak bisa lagi kita ubah ya, misalnya kita punya penyakit tertentu ya gitu, tapi bagaimanapun eh, hal-hal tersebut, pola hidup sehat tersebut memang harus kita lakukan untuk mencegah osteoporosis. Dan jika kita sudah terjadi osteoporosis, memang mungkin pengobatannya tidak sebentar ya, memang pengobatannya cukup panjang, bisa sampai 5 tahun. Nanti kita akan evaluasi kembali dan lain-lain. Jadi memang pengobatannya pun harus kita jalani dengan baik dan benar juga gitu. Jadi memang harus konsultasi juga ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang paling tepat untuk kita gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak ya, Dok ya, atas informasinya. Terima kasih juga buat Sobat Iya, Helix yang terima tetap kasih. setia nih buat nonton sampai akhir. Oke.
Kita sudahi aja kali ya dok ya malam hari ini. Boleh. Terima kasih. Sehat selalu ya Iya, dok. terima kasih. Sehat-sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Oke, pembahasannya semua yang seru juga nih bersama Dokter Rizky sampai Sobat Helix banyak yang bertanya. Jadi terima kasih banyak buat Sobat Helix yang masih setia nih nonton nonton live kita pada malam hari ini. Jadi sebelum diakhiri saya mau mengingatkan nih, tadi kata Dokter Rizky, sebelum kita deteksi bahwa kita sudah osteoporosis, kita mesti melakukan pemeriksaan dulu. Nah, di Helix Lab kita ada nih promo pemeriksaan menopause dengan potongan harga sebesar 30%. Wah, lumayan banget ya. Pemotongannya harganya tuh nggak main-main, 30%. Kenapa sih kita ada promo menopause? Tadi juga sempat dibahas oleh Dokter Rizky kalau menopause ini juga bisa termasuk menjadi faktor risiko terjadinya osteoporosis. Dan untuk pemeriksaan promo osteoporosis nantinya juga akan ada. Terus aja pantau di IG helixlab.id. Dan tentunya kita juga ada promo pemeriksaan vitamin D. Pokoknya pantau terus IG helixlab.id untuk informasi-informasi kesehatan menarik lainnya dan untuk informasi promo-promo lainnya. Oke, terima kasih Sobat Helix. Semoga informasi pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semua dan selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa di Helix Health Talk berikutnya. See you.